Kihoto dan selamat malam para sahabat Dhamma. Sungguh berbahagia kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini dalam acara Q&A bersama Bante Utaranyana. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Sadama Jotika dan diadakan setiap hari Selasa pukul 19.30 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat secara online melalui aplikasi Zoom. Baiklah, sahabat Dhamma, sebelum saya memulai acara hari ini, saya akan membacakan beberapa tata tertib pada saat sesi pertanyaan. Para sahabat Dhamma bisa mengajukan pertanyaan dengan tiga cara, yaitu yang pertama dengan bertanya langsung, yaitu dengan raise hand. Kemudian pada saat bertanya, kameranya agak diaktifkan atau dihidupkan. Dan para sahabat Dhamma kita batasi untuk mengajukan maksimal 2 pertanyaan. Yang kedua adalah dengan cara menuliskan pertanyaan di kolom chat aplikasi Zoom. Yang ketiga dengan mengirimkan pertanyaan ke media sosial PATVDH Sidikalang melalui Instagram maupun WhatsApp dengan nomor 0852 7711 1266. Baiklah, para sahabat Dhamma, acara ini akan segera kita mulai. Marilah kita mengkondisikan batin kita dengan penuh perhatian dan rasa hormat. Wandami Bante, apakah acara ini bisa kita mulai? Ya, mari kita mulai dengan menghormat kepada Sang Buddha dengan membacakan Namo Tassa 3 kali bersama-sama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Baik, para sahabat Dhamma yang hadir pada malam hari ini, apakah ada yang ingin bertanya langsung? Apabila ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand ataupun mengirimkan pertanyaan ke kolom chat. Dan apabila belum ada yang ingin bertanya langsung, kita akan melanjutkan pertanyaan yang sudah masuk di pertemuan sebelumnya. Baiklah, host, mohon ditampilkan pertanyaan yang telah masuk minggu yang lalu. Pertanyaan dari John Marley. Wandami Bante, jika seseorang berlatih kesabaran hingga jarang lagi bereaksi negatif terhadap cacian, hinaan, dan hujatan, tapi dia tahu sedang mengalami hal-hal tersebut, apakah orang tersebut masih termasuk sedang berlatih kesabaran? Dan bahkan bisa memunculkan kebahagiaan karena tahu diri sendiri tidak sedang melakukan akusala kama. Di saat mendengarkan hujatan perlakuan buruk dari orang lain, dan batin sangat tenang, stabil, dan damai. Terima kasih Bante. Sadu, sadu, sadu. Ya, betul sekali ya. Ketika kita memiliki latihan yang kita bawa di dalam kehidupan kita sehari-hari, biasanya yang kita latih di dalam meditasi yaitu latihan sati atau latihan perhatian penuh. Nah, di mana ketika kita secara konsisten dalam latihan meditasi kita terus menyingkirkan pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, pikiran-pikiran pikiran yang berkelana. Nah, ini adalah latihan kita untuk menjaga pikiran kita hanya ke objek meditasi. Nah, begitupun juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika latihan ini menjadi kuat, sehingga ketika dalam situasi dihina, dicaci, dihujat, nah pada saat itu dia akan melihat ke batinnya. Nah, apakah ini batinnya responnya seperti apa begitu ya. Nah, jadi biasanya ketika kemarahan muncul dan menyadari bahwa kemarahan muncul, nah ini sebenarnya juga hasil atau efek dari meditasi. Nah, begitupun juga dalam hal ini ketika Anda sedang mengalami kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, nah Anda memahami bahwa oh ini adalah aku salah kama, hasil aku salah kama yang muncul. Nah, karena mungkin di kehidupan sebelumnya atau di waktu sebelumnya, saya juga melakukan aku salah kama yang sama. Nah, sehingga hasil aku salah ini muncul pada saya begitu. Dan itu juga perenungan terhadap dhamma yang sungguh luar biasa. Dan ketika mendapatkan hujatan atau perlakuan buruk dari orang, tetapi batin tetap tenang, stabil, dan damai,
Artinya apa? Nah, artinya Anda tidak merespon hasil aku salah kama, mungkin yang seharusnya normalnya orang itu ketika dihujat, dicaci, menjadi marah, menjadi emosi, menjadi muncul kebencian. Nah, tetapi di sini justru yang muncul dari Anda adalah perenungan dhamma, batin tetap tenang karena menyadari bahwa semua ini adalah hasil dari eh, karma buruk yang muncul pada Anda. Nah, pada saat itu justru respon Anda bukannya ke arah negatif atau ke arah menghasilkan karma buruk, tetapi di sini justru dengan hasil aku salah karma, Anda berbuat karma baik. Nah, bahkan walaupun hanya sebatas di batin. Nah, apakah ini juga latihan kesabaran? Ya, ini juga merupakan latihan kesabaran. Nah, jadi ini sudah sikap yang benar dalam menghadapi ya, situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Nah, begitupun juga tidak hanya situasi tidak menyenangkan, tetapi juga situasi yang menyenangkan. Nah, contohnya seperti dipuji ataupun juga menerima hal-hal yang menyenangkan. Nah, pada saat itu Anda juga harus menyadari, oh ini juga hasil dari karma baik. Nah, kalau kita terjatuh di dalam kesenangan-kesenangan tersebut, nah justru dengan hasil karma baik, nah yang kita respon adalah batin yang negatif, batin yang melekat. Nah, sehingga pada saat menerima hasil yang baik, nah Anda menghasilkan atau Anda memproduksi karma-karma buruk di dalam batin Anda. Nah, tetapi ketika Anda memiliki perenungan bahwa oh ini adalah hasil dari perbuatan baik, oh kesenangan ini muncul itu karena karma baik saya. Nah, jadi kalau Anda renungkan dengan dhamma, nah pada saat itu pun juga ini adalah hasil yang terbaik ya, hasil yang terbaik di saat Anda mengalami hal buruk ataupun juga hal baik, nah Anda selalu dalam perenungan dhamma begitu. Nah, ini yang selalu Sang Buddha katakan atau yang Sang Buddha selalu nasihati kita untuk memiliki pikiran yang stabil, pikiran yang tenang, pikiran yang damai. Nah, pada saat terjadi 8 loka dhamma, pujian, cacian, dan seterusnya. Ya, Baik, Nancy. Bante. Ya, baik, Bante. Nah, selanjutnya ini ada peserta yang raise hand kepada host agar di-unmute, pada Ko Edi agar dibuka videonya. Oke, Ko Edi kita Ya, persilakan. ini ya saya mau bertanya. Ini maaf suara udah maksimum. Saya mau bertanya. Kadang dalam kita mendengar, kadang Buddha menggunakan beberapa istilah seperti kamaraga, kamacanda, Bante. Dalam Pancanimarana, Bante Buddha menggunakan kamacanda. Dalam Dasa Samyojana itu yang nomor 4 kita tahu adalah kamaraga. Kalau kita melihat keduanya mirip-mirip, Bante. Tapi yang kalau saya baca, saya mau tanya kepada Bante apakah benar atau tidak. Kamaraga itu, kamacanda itu lebih kasar. Kamacanda itu lebih kasar dan kamaraga itu lebih halus. Dan itu kamaraga itu hanya dilemahkan oleh Sakadagami, sedangkan kamacanda sudah dihapus oleh Sotapana pertama. Jadi saya juga mau bertanya, kalau misalnya seorang Sotapana yang masih memiliki kamaraga, tapi kita tahu bahwa seorang Sotapana tidak akan pernah jatuh ke dalam 4 apaya, Bante. Jadi maksudnya bagaimana bahwa dengan adanya kamaraga, apa yang terjadi di pikiran kita, maksudnya dia punya mind bahwa dengan memiliki kamaraga itu juga tidak bisa menyebabkan terlahir di alam bawah gitu. Ya, terima kasih Bante. Gitu. Ya, yang namanya kaparaga itu lebih kepada nafsu, terutama Sang Buddha mengatakan nafsu kepada lawan jenis. Ya, sedangkan kamacanda, nah ini sebenarnya dua-duanya sama, yaitu loba didi, tetapi yang kamacanda ini lebih kepada universal. Nah, artinya apa? Artinya di dalam
kama canda, juga ada kama raga. Nah, jadi kalau di dalam 5 niwarana itu yang kekotoran batin atau rintangan batin yang menghalangi seseorang maju atau dalam berlatih konsentrasi. Nah, ini adalah kama canda, yaitu yang kalau kita sebut ya lobaditi begitu ya. Jadi segala keinginan, segala bentuk-bentuk pikiran yang berhubungan dengan kemelekatan atau loba. Nah, jadi di dalam itu ya termasuk ketika muncul kamaraga atau nafsu terhadap lawan jenis begitu. Nah, ini juga termasuknya kama canda begitu. Hmm. Nah, sedangkan ya untuk yang mengenai pencapaian sotapana, nah di sini dengan pengetahuan maga seorang meditator yang berlatih wipasana, di akhir wipassananya dia akan masuk ke pencapaian maga dan pala. Nah, jadi pencapaian maga ini kalau dilihat di proses kesadaran itu hanya munculnya itu satu momen kesadaran. Nah, tetapi walaupun munculnya hanya satu momen kesadaran, nah pengetahuan ini atau kesadaran maga ini atau jalan itu tidak berulang. Nah, artinya hanya terjadi satu kali. Nah, walaupun hanya terjadi satu kali, tetapi di momen ini dikatakan kekotoran batin itu dihancurkan, begitu ya. Nah, jadi dari 10 noda, nah di sana dijelaskan untuk pencapaian sotapanna itu ada beberapa, termasuk juga yang kita sebut sakaya diti, begitu ya. Nah, jadi di sini yang membuat keraguan terhadap Buddha, terhadap Dhamma, terhadap Sangha, terhadap 3 latihan, terhadap masa lampau, masa depan, keduanya, dan juga hukum karma atau paticcasamuppada. Nah, ini tidak bisa muncul lagi di dalam seorang Sotapanna begitu. Nah, kenapa? Karena dia sudah melihat 4 kebenaran mulia. Jadi walaupun tidak tercerahkan sepenuhnya seperti seorang arahat, nah, tetapi di sini dia bisa melihat dengan jelas yang disebut 4 kebenaran mulia. Jadi karena menyadari bahwa contohnya sabe sangkara anicca, sabe sangkara dukkha, sabe dhamma anatta, atau ya semua yang berkondisi tidak kekal, penderitaan dan tanpa jiwa, tanpa aku. Nah, biasanya seorang sotapanna ini tidak terjatuh di dalam aku salah kama yang berat ataupun juga aku salah kama yang kuat. Nah, sehingga secara alamiah di dalam sutta juga disebutkan oleh Sang Buddha bahwa seorang sotapanna ini seorang silawanta. Nah, terutama dia itu pemegang 5 sila secara alamiah. Nah, jadi tidak ada niat dan juga dia tidak akan melakukan bahkan di dalam mimpinya begitu. Nah, jadi ya karena dia sudah memahami Dhamma, empat kebenaran mulia, dan juga dalam melakukan satu perbuatan dia juga tahu mengenai konsekuensinya. Nah, sehingga dia tidak melakukan kusala kama yang kuat. Nah, itu juga yang menjadikan seorang sotapanna yang dikatakan oleh Sang Buddha pintu alam apa ya itu sudah tertutup. Nah, di sini penjelasannya itu adalah janaka kama atau kama yang memproduksi kehidupan. Nah, di mana menjelang kematiannya, nah seorang sotapanna itu tidak bisa atau aku salah kama, terutama yang bisa memproduksi kehidupan berikutnya, itu menjadi ahosi dengan pencapaian Sotapatti Magga. Nah, jadi ini juga berkaitan dengan sifat alamiahnya seorang Sotapanna begitu ya, yang dikatakan oleh Sang Buddha. Nah, jadi apakah seorang Sotapanna juga bisa memiliki
pikiran kamaraga, kamacanda, ya tentu bisa. Nah, kenapa? Ya karena seorang Satapana itu belum bisa menghancurkan dengan jalan Sotapatimaganya. Nah, jadi hanya noda-noda terbatas yang dihancurkan begitu ya. Nah, tetapi untuk loba, terutama untuk loba, nah itu tidak bisa dihancurkan oleh Sotapatimaga. Nah, sehingga walaupun dia tidak menghasilkan sebagai jana kama atau kama yang memproduksi kehidupan, tetapi di sini dia masih bisa mendapatkan hasil dari aku salah kamanya, terutama dalam aku salah loba tersebut di sepanjang kehidupannya, entah nanti sebagai manusia ataupun juga sebagai makhluk dewa begitu. Baik, Ko Edi, apakah sudah terjawab? Ya, Bante, kalau misalnya begini, Bante. Kalau kita berhadapan dengan seseorang ya, pikiran kita jernih, Bante. Kita tahu bahwa kita tidak marah dia. Tidak ada intention, tidak ada cetena untuk memarahi. Kita bermaksud untuk memberitahu, oh mungkin kamu berbuat ini. Kita penuh kesadaran, penuh keyakinan bahwa memang mungkin suara agak keras, Bante. Tapi tidak ada sama sekali intention untuk memarahi atau untuk menggurui. Ini perbuatan begini kita boleh katakan bahwa ini perbuatan yang bebas dari hawa nafsu, nggak, Bante? Kalau kita menyadari pada saat kita melakukannya, Bante. Ya, jadi Bante sering menjelaskan bahwa Sang Buddha menjelaskan cetanahang bhikkhave kamang wadami. Nah, jadi yang disebut kama buruk ataupun juga hal-hal yang aku salah, nah itu munculnya dari niat kita atau dari kehendak kita atau yang kita sebut sebagai cetana. Nah, cetana ini selalu muncul di proses kesadaran kita, terutama untuk menghasilkan kama. Nah, dia munculnya di kesadaran impulsi atau yang kita sebut sebagai jawana. Nah, jadi pada saat kita melihat, mendengar, mencium, bau, merasakan rasa, mendapatkan sentuhan ataupun objek-objek batin. Nah, di sini dengan adanya niat yang diikuti dengan kemelekatan ataupun juga kebencian. Nah, ini yang disebut akusala. Tetapi dengan niat pada saat itu, oh saya ingin menolong orang ini dengan cara menasehatinya begitu. Nah, tentu itu bukan niat yang buruk, tetapi niat yang baik. Yang artinya sebenarnya pada saat kita punya pikiran seperti itu, nah itu sudah kama baik begitu ya. Nah, tetapi uh, alamiahnya batin kita itu juga selalu dipenuhi dengan konsep. Artinya dengan kita melihat, mendengar, mencium bau, kemudian merasakan rasa dan juga sentuhan dan juga objek-objek batin yang muncul di dalam panca indera kita atau ya termasuk juga batin. Nah, di sini biasanya adalah konsep. Nah, konsep itu sendiri ketika batin kita mengetahui konsep, nah pada saat itu lobaditi yang terutama mengenai pandangan salah, mengenai hal-hal yang kita lihat sebagai konsep itu akan muncul sebagai awal begitu. Nah, itu memang dikatakan ya sifat alamiahnya bagi seseorang yang setiap saat berada di pikiran-pikiran yang biasa. Tetapi kalau dia bisa senantiasa menjaga batinnya itu di dalam pencapaian meditasi vipassana, nah mungkin dia tidak akan terjatuh di dalam obaditi tersebut. Nah, jadi ini dikatakan hal yang sangat sulit untuk menjaga pikiran agar selalu dalam kondisi yang baik begitu. Nah, tetapi bukan tidak mungkin di zaman Buddha juga ada orang yang bisa menjaga pikiran terus-menerus seperti ini. Nah, contohnya ya para arahat begitu. Nah, tetapi untuk seka atau yang masih berlatih seperti Sotapana, Sakadagami atau Anagami, nah biasanya mereka pun terkadang juga terjatuh di dalam konsep ini yang menyebabkan pikirannya pun juga bisa berhubungan dengan pandangan salah dan juga
terutama untuk anagami misalkan terkadang kesombongannya juga bisa muncul dan seterusnya begitu ya. Nah, jadi ini yang dikatakan sifat alamiahnya, tetapi balik kembali, kalau misalkan ketika kita sedang menasihati orang, terkadang kita juga harus bisa melihat keadaan orang tersebut begitu. Apakah nasihat saya itu akan didengar? Apakah nasihat saya itu tepat pada waktunya untuk memberikan nasihat kepada dia begitu. Nah, itu juga mungkin hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita memberikan nasihat. Nah, terkadang Sang Buddha ketika mengetahui orang tersebut mungkin belum bisa menerima nasihat atau ajaran Sang Buddha, nah Sang Buddha terkadang menghindari untuk berbicara lebih. Kenapa? Karena nah, pada saat itu orang tersebut walaupun dinasihati itu tidak akan mendengarkan begitu. Nah, jadi ya terkadang dalam memberikan nasihat kepada orang pun juga kita perlu untuk memikirkan kondisi-kondisinya apakah sudah tepat atau kondisinya sudah sesuai atau belum. Ya, seperti itu ya. Oke, Bante. Baik, Nanti, Bante. semoga terjawab ya, Ko Edi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan dari Liz dari pertemuan sebelumnya. Host mohon dimunculkan. Bante, ini ada pertanyaan dari Susi. Pandami Bante, apakah yang dimaksud dengan kelalaian? Apakah sama dengan ketidaksengajaan? Apakah akibat dari pelanggaran sila karena kelalaian? Terima kasih Bante Sukiho. Ya, jadi biasanya kalau yang dimaksud kelalaian dalam dhamma itu biasanya kita bersikap sesuatu tanpa pikir panjang sehingga tanpa intensi, nah kita melakukan satu perbuatan yang dikatakan melanggar sila begitu. Nah, jadi ini kalau Anda bisa mengkaitkannya dengan ketidaksengajaan, ya ini sama. Yang pertanyaan berikutnya, apakah akibat dari pelanggaran sila karena kelalaian? Nah, jadi kalau dia dilakukannya itu dengan istilahnya tanpa niat, contohnya waktu dia berjalan, nah dia lupa untuk selalu memiliki kesadaran saat berjalan, selalu menggunakan matanya untuk melihat kondisi jalan yang akan dia lalui. Nah, pada saat itu mungkin dia tidak sengaja untuk menginjak binatang begitu. Nah, apakah akibat dari pelanggaran sila? Nah, jadi uh, bisa dikatakan bahwa dia tidak melakukan kapal buruk. Jadi tidak ada akibat dari pelanggaran tersebut. Nah, tetapi ketika kelalaian atau ketidaksengajaan ini selalu kita pelihara, nah, terutama kita menyaksikan misalkan binatang ataupun juga karena kelalaian kita ada orang-orang yang dirugikan. Nah, karena tindakan-tindakan kita. Nah, walaupun kita mengerjakan tindakan tersebut itu tanpa niat yang buruk, nah, tetapi kalau kita mengerjakannya dengan kelalaian seperti itu atau ketidaksengajaan, nah sehingga kita akan melihat hasil-hasil yang tidak menyenangkan. Nah, jadi hasil-hasil yang tidak menyenangkan ini cenderung untuk membuat kita itu memiliki penyesalan. Nah, jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan kelalaian, walaupun pada saat itu kita tidak melakukan aku salah karma di dalam batin, nah, tetapi setelah itu, setelah melihat hasil dari kelalaian tersebut, nah biasanya itu akan membuat kita itu cenderung memunculkan penyesalan di dalam batin. Nah, penyesalan ini merupakan karma buruk. Nah, Anda sedang memproduksi karma buruk pada saat Anda menyesali perbuatan yang sudah Anda lakukan. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik Bante, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan berikut. Oh ya, ini ada pertanyaan dari yang raise hand dari Cisusi ya. Cisusi mohon dihidupkan kameranya. Host mohon diambil dari. Oke, Cisusi silakan. Wandami Bante,
Saya mau Ya, tanya Bang soal yang pertanyaan yang tadi, bagaimana kalau misalnya kita melihat makhluk itu terus kita berpikir Kamasaka ya itu adalah kama makhluk itu sendiri, apakah itu ada pikiran buruk pada kita Bante? Terima kasih Bante. oh, justru itu tidak ada pikiran buruk karena pada saat itu Anda sedang merenungkan Dhamma. Nah, pada saat Anda merenungkan Dhamma, contohnya terkadang kita eh, memiliki pikiran cita kasih, kemudian dia membalasnya dengan hal-hal yang buruk kepada kita. Kemudian biasanya ketika orang itu juga menderita, kita tolong, tetapi juga tidak bisa menolong dia begitu. Nah, jadi biasanya kita akan merenungkan tidak kepada meta atau karuna, tetapi kita akan merenungkannya sebagai kamasaka. Nah, biasanya kalau kita tidak memiliki cita kasih yang setara kepada semua makhluk, nah pada saat orang membenci kita, kemudian kita atau orang tersebut melakukan kejahatan kepada kita, nah kita eh, memancarkan cita kasih, nah yang ada mungkin bukan cita kasih, tetapi makin sebel. Kalau kalau seperti itu, nah biasanya kita tidak merenungkan mengenai cita kasih, tetapi kamasaka ini bahwa ya dia pewaris dari kamanya sendiri, terlahir dari kamanya sendiri dan seterusnya begitu ya. Nah itu perenungan yang bagus, bukan perenungan yang aku salah yang tadi Anda katakan. Bante, boleh satu pertanyaan lagi Bante? Ya silakan. Bante, saya mau tanya bagaimana menerapkan pancabala pada saat meditasi Bante? Terima kasih Bante. Ya, pancabala itu dikatakan ketika panca indera kuat, sehingga membuat menjadikan panca indera ini menjadi 5 kekuatan atau yang disebut pancabala. Nah, di mana 5 indera ini, yang pertama adalah sada, keyakinan, kemudian yang kedua wirya, usaha atau energi dalam meditasi, sati perhatian penuh, samadhi konsentrasi, dan juga panya kebijaksanaan. Nah, dalam meditasi, terkadang kalau kita memikirkan, oh ini sekarang indera sada atau keyakinannya terlalu kuat, ataupun konsentrasinya terlalu kuat, tidak balance dengan yang lain, dan seterusnya. Nah, ini biasanya akan membuat pikiran kita itu menjadi terjebak ke dalam pikiran yang analitis. Nah, di mana eh, indera panya atau kebijaksanaannya akan berlebih begitu ya. Nah, sehingga indera-indera yang lainnya itu kalah atau tidak seimbang. Nah, pada saat terjadi seperti itu, justru kalau kita menyadarinya bahwa, oh ini sebenarnya pikirannya itu keluar dari objek meditasi, karena dia akan sibuk memikirkan mengenai pikiran-pikiran analitis tersebut yang membandingkan mengenai panca indera. Nah, biasanya kalau dalam meditasi, Bhante selalu menyarankan untuk tidak memikirkan hal yang lainnya selain objek meditasi. Ini pun sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Guru Bhante, yaitu Paul Sedoji, di mana Sedoji sendiri juga selalu menyarankan untuk menjaga atau selalu meningkatkan sati atau perhatian penuh. Nah, pada saat sati atau perhatian penuh kita ini berkembang dengan sangat baik dalam meditasi, di mana selalu bisa menjaga pikiran kita itu tidak pernah lari dari objek meditasi. Nah, ini dikatakan satinya itu berkembang. Nah, ketika sati berkembang, dia akan atau sifat alamiahnya sati yang berkembang ini dia akan membuat balance faktor-faktor indera yang lainnya. Nah, sehingga ketika semuanya balance, nah konsentrasi itu akan masuk ke tahapan yang berikutnya begitu. Nah, jadi ketika konsentrasinya itu menjadi kuat, nah dikatakan panca indera ini akan berubah menjadi panca bala. Maaf Bante, apakah untuk semua objek meditasi Bante? Objek Ya, meditasi kan banyak. ya objek Terima kasih meditasi Bante. ya untuk semua objek meditasi juga sama. Terima kasih Bante. Selamat malam. Oke. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan dari Liz.
Host mohon dimunculkan. Bante, ini ada pertanyaan dari WA. Wandami Bante, kalau tidak salah Bante pernah berkata bahwa kalau melakukan kebajikan harus dengan pengetahuan agar hasilnya superior. Pengetahuan seperti itu apakah itu Bante? Pikiran apa yang paling baik ketika kita melakukan kebajikan agar karma yang dihasilkan superior? Terima kasih Bante. Ya, di sini mungkin Bante ingin memberi contoh mengenai dana ya. Nah, dana atau penjelasan ini untuk lebih jelas juga mungkin kalian bisa membaca dana parami, bagian dari 10 parami Sang Buddha, yaitu dana parami. Nah, penjelasan oleh Ningun Tayado di riwayat Agung para Buddha itu pun juga sangat mendetail ya. Contohnya, waktu kita berdana, nah kita memikirkan objek dananya begitu. Nah, misalkan ya ini Bante akan memberikan penjelasan di dalam bukunya di dalam Buddha Wamsa yang dirangkum oleh Sayadaw Kowida. Terdapat 5 kualitas dalam memberi. Yang pertama, Sakacang Deti. Nah, Sakacang Deti ini dia memberikan dananya itu secara hormat atau dengan pantas, dengan gestur yang hormat kepada tidak hanya kepada barang pemberiannya, tetapi juga kepada orang yang menerima dana tersebut. Gitu. Nah, jadi waktu Anda berdana, nah Anda juga menyadari, oh dengan gestur hormat begitu. Nah, Anda mengetahui bahwa oh saya memberikan dananya itu juga dengan penuh penghormatan. Terkadang kita berdana juga bisa dengan Citikatwa Deti, dengan pikiran yang baik begitu ya. Kemudian juga berdana dengan tangan sendiri, berdana dengan hati-hati, dan juga berdana dengan percaya terhadap karma dan hasilnya. Nah, jadi kualitas-kualitas dana ini ketika Anda berdana dan merenungkannya, oh Anda memiliki kualitas-kualitas ini, nah tentu ini dikatakan Anda melakukan kebajikannya itu dengan hingga hasilnya itu menjadi lebih superior dibandingkan Anda hanya berdana hanya sesaat begitu ya. Jadi memang tidak menganalisa mengenai perbuatan-perbuatan kebajikan tersebut. Nah, jadi di sini Sang Buddha selalu menyarankan kita untuk bisa menganalisa setiap perbuatan kita. Nah, walaupun kita berbuat baik, pada saat kita bisa menganalisa pikiran kita, menganalisa tindakan kita, nah, jadi itu dikatakan kita sedang merenungkan dhamma, sehingga pada saat Anda melakukan kebajikan itu, tentu akan disertai dengan pemahaman dhamma yang sangat baik sekali, sehingga hasilnya itu menjadi superior. Nah, terkadang analis ini, misalkan, oh, dia ini seorang tamu, dia ini seorang pengelana gitu ya, orang yang sering berpergian. Oh, dia ini seorang yang sakit. Dia ini yang menderita kelaparan karena wabah. Dia ini juga, nah jadi orang-orang yang seperti ini biasanya itu juga dia sangat memerlukan bantuan dan seterusnya. Nah, jadi memikirkan hal-hal tersebut, nah dia berdana begitu. Nah, karena dia menyadari bahwa waktu saya memberikan dana, pasti dananya ini akan sangat bermanfaat bagi orang-orang tersebut. Nah, ini dikatakan kala dana atau dana yang tepat waktu gitu. Nah, jadi dalam kita memiliki batin yang analitis terhadap tindakan-tindakan kita, terutama dalam melakukan kebajikan, ya tentu ini akan berujung kepada hasil-hasil yang superior dibandingkan ketika berdana dia hanya sekedar berdana saja begitu. Ya, Baik, seperti itu yang Baik, Ate, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Bante, ini pertanyaan dari kolom chat atas nama Rosita Liu. Wandami Bante, Bante, apakah di zaman sekarang ini masih ada seseorang yang mencapai tingkat kesucian arahat?
Ya, menurut kalian ada nggak? Ya, jadi Sang Buddha mengatakan selama kita tinggal dengan benar, dunia ini tidak kosong dari arahat begitu ya. Nah, jadi ini satu syair atau satu penjelasan yang diberikan oleh Sang Buddha di dalam Mahaparinibbana Sutta. Nah, di sini artinya apa? Artinya adalah orang-orang itu tidak lalai, orang-orang itu tidak malas dalam melatih meditasinya. Nah, di sini ketika dia dapat melakukan meditasi sesuai dengan apa yang Sang Buddha ajarkan, dia bisa melihat empat kebenaran mulia karena dia melatihnya itu secara sistematis seperti yang Sang Buddha ajarkan. Nah, pada saat itu dia juga tentu akan ketika paraminya matang itu akan mencapai tingkatan kesucian tertentu begitu ya. Mungkin Satapana, Sakadagami, Anagami atau Arahat. Nah, jadi pada saat itu, nah orang-orang yang memiliki kesucian ini, itu dia juga tidak lalai. Artinya tidak hanya dia menjaga pikirannya sendiri, tidak hanya melatih meditasinya sendiri, tetapi dia juga berusaha untuk mengajarkan orang lain untuk menjadi sapana. Begitupun juga seorang Sakadagami, orang yang punya tingkat kesucian kedua, di mana dia pun juga akan berusaha untuk mengajari para sotapana untuk berlatih menjadi sakadagami. Nah, begitupun juga orang yang sebagai anagami, dia pun juga tidak malas, tidak lalai, tidak hanya meditasi sendiri, tapi juga mengajarkan orang lain untuk menjadi anagami. Nah, begitupun juga seorang arahat, nah dia juga harus mengajarkan orang lain untuk menjadi arahat. Nah, jadi ini dikatakan dia tidak tinggal lalai dalam dunia ini. Nah, seperti yang Sang Buddha ajarkan di dalam Mahaparinibbana Sutta. Nah, sehingga kalau umat Buddhis atau pengikutnya Sang Buddha tidak hanya umat tetapi juga para bikunya, para biku, para samanera, para bikuni atau samaneri. Nah, mereka tidak lalai dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya ketika tinggal di dunia. Nah, di sini zaman sekarang pasti banyak arahat begitu. Nah, jadi indikasinya seperti itu. Tapi kalau tanya ke Bante, apakah orang ini arahat atau bukan, Bante juga nggak tahu. Tapi kalian bisa merenungkannya dengan dhamma yang Sang Buddha ajarkan. Jadi pertanyaannya bukan kepada orang lain, tetapi merujuk kepada diri sendiri. Sudahkah kita mengikuti anjuran atau nasihat Sang Buddha dalam menjalankan kehidupan ini? Ya, Nancy. Terima kasih Bante. Selanjutnya ini ada yang raise hand. Kita mulai dari Cisulina dulu. Cisulina mohon di. Oke, dipersilakan. Ya, selamat malam Wandami Bante. Ya, sadu. Saya ingin bertanya, bagaimana sebagai umat awam saya sendiri mengetahui tiga corak itu yang dukkha, anicca, anatta. Kalau dukkha dan anicca secara kasar sebagai umat awam saya bisa merasakan, oh dukkha ini bertemu dengan tidak disukai bisa merasakan dukkha. Misalnya anicca, bunga yang layu itu anicca. Kalau anatta itu bagaimana Bante? Secara yang belum bisa melihat langsung anatta itu bagaimana saya tidak mengerti. Itu Bante. Dan satu lagi, mengapa kalau dikatakan anatta itu tanpa diri itu, mengapa bisa seseorang itu dikatakan terlahir berulang-ulang begitu Bante? Kira-kira pertanyaannya.
Iya. Perenungan Dhamma itu tentu ketika kita merenungkan Sabe Sangkara Anicca, Sabe Sangkara Dukkha, Sabe Dhammanata, tentu itu akan bermanfaat, terutama dalam menghindari pikiran-pikiran yang tidak bajik, ataupun pada saat kita mendapatkan musibah, mendapatkan hasil karma buruk. Nah, biasanya itu kita akan ketika merenungkan Dhamma, nah kita akan merespon itu dengan Dhamma ini sendiri, dan uh, pada saat itu kita menghindari karma buruk yang muncul di batin kita. Itu sudah sangat bagus. Perenungan Dhamma ini tentu akan lebih bermanfaat. Nah, kalau kita bisa melihatnya uh, yang Sang Buddha katakan sebagai paramata Dhamma, atau kebenaran yang sesungguhnya, atau realita yang sesungguhnya begitu. Nah, jadi di banyak kesempatan dalam membimbing meditasi, berarti juga selalu menjelaskan apa itu paramata Dhamma. Nah, terkadang untuk zaman sekarang, karena ilmu pengetahuan itu sangat berkembang, nah sehingga kita bisa melihat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan ini sebenarnya juga sedang menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Contohnya itu Sang Buddha mengatakan bahwa tubuh kita itu terdiri dari 4 elemen. Tubuh kita itu tersusun dari 4 elemen. Nah, di dalam penjelasan seperti ini, kalau kita melihatnya secara ilmu sains, seperti fisika, begitu ya. Nah, kita melihatnya bahwa ternyata tubuh kita ini terdiri dari partikel-partikel kecil disebut subatom, begitu. Nah, ini sebenarnya waktu kita memahami ini, nah apalagi kalau bisa melihat Dhamma itu yang disebut Dhamma yang sesungguhnya, atau yang disebut paramata Dhamma. Nah, penjelasan mengenai anicca, dukkha, atau anatta, nah itu tanpa perlu kita usahakan untuk memahaminya, karena Anda akan melihat langsung sendiri begitu. Nah, contohnya itu yang dikatakan sebagai paramata Dhamma atau yang disebut materi. Nah, contohnya tubuh kita terdiri dari elemen-elemen atau 4 elemen. Nah, 4 elemen ini di dalam realitas sesungguhnya itu dia itu tidak memiliki waktu untuk muncul atau waktu untuk hidup itu dalam waktu yang panjang. Bahkan dalam uh, jentikan jari itu sudah triliunan kemunculan dan kelenyapan dari materi-materi bahkan yang ada di tubuh kita begitu. Nah, jadi kalau kita bisa melihatnya secara paramata Dhamma, nah tentu itu akan menjadi yang terbaik dalam memahami apa itu anicca, apa itu dukkha begitu. Nah, di mana kita mungkin mengetahui bahwa oh hidup kita ini sepanjang 100 tahun. Nah, jadi di dalam sutta itu Sang Buddha mengatakan oh hidup manusia itu 100 tahun. Dan ini Batinat terus di mana Buddha mengatakan ketika kita merenungkan kita yang 100 tahun, mungkin kita berpikir masih lama, 100 tahun itu masih panjang, sehingga kita dapat menjalani kehidupan itu dengan santai, dengan penuh kelalaian dan seterusnya. Nah, tetapi Sang Buddha menasihati bahwa kehidupan 100 tahun itu sebenarnya sangat singkat. Nah, bahkan ada orang di zaman dulu, ini merupakan kelahiran Bodhisatta sebelumnya. Nah, pada saat itu dia terlahir di mana di zaman manusia yang umurnya itu sangat-sangat panjang, ratusan ribu tahun. Nah, tetapi pada saat itu orang bijaksana ini melihat bahwa oh hidup manusia ini sangat singkat begitu. Nah, bahkan dia berpikir tidak ada waktu yang harus dilakukan untuk menyia-nyiakan waktu yang berharga untuk tidak melakukan kebajikan. Nah, dia harus selalu melakukan kebajikan karena dia melihat umur manusia singkat. Nah, jadi dengan refleksi seperti itu sebenarnya itu yang akan mereka
pikiran kita itu selalu hal yang baik begitu. Nah, jadi dengan kita melihat sifat dhamma yang seperti anicca, dukkha, anatta, ya tentu itu akan menjadi sangat bermanfaat di kehidupan kita. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi mengenai anatta. Nah, anatta ini itu ya tentu merupakan sifat dhamma yang sebenarnya sulit untuk dilihat. Hanya di zaman Sang Buddha, mungkin orang ini bisa memahami anatta itu dengan baik. Nah, di luar masa ajaran Buddha atau di Buddha tidak ada, nah itu sangat sulit untuk memahami anatta, bahkan untuk orang-orang yang memiliki konsentrasi yang mendalam atau konsentrasi yang sangat kuat, di mana petapa-petapa di zaman sebelum Buddha itu mereka bisa melihat kehidupan uh, dia itu juga sampai berkalpa-kalpa sebelumnya. Nah, dia melihat masa lampaunya itu tidak hanya di dunia ini saja, tetapi juga di dunia sebelum ini muncul pun dia bisa melihat kehidupan-kehidupan lampaunya yang sangat-sangat panjang. Nah, tetapi dia tidak bisa menembus sifat dhamma yang anatta begitu. Nah, jadi sifat dhamma anatta ini unik di mana hanya bisa dilihat itu dengan vipassana. Nah, jadi ketika dia berlatih vipassana, melihat materi atau yang kita sebut rupa, atau secara konsep kita sebutnya tubuh, dan juga batin yang kita sebut sebagai nama. Nah, dia akan melihat secara realitas sesungguhnya dari nama dan rupa ini, di mana materi dan batin ini setelah muncul kemudian lenyap. Ini adalah sifatnya anicca. Nah, kemudian tertekan oleh kemunculan dan kelenyapan ini, itu juga disebut dukkha atau penderitaan. Nah, untuk anatta, nah anatta di sini adalah ketika dia bisa melihat bahwa di dalam pengetahuan wipassananya atau ketika dia menganalisa mengenai tubuhnya atau dirinya sendiri yang hanya terdiri dari nama dan rupa, nah dia tidak bisa melihat inti dari hal-hal tersebut. Nah, mungkin Bante ingin menjelaskan secara analogi. Nah, ketika kita bilang bahwa ini adalah saya, ini adalah aku. Nah, jadi aku ini siapa? Aku ini adalah, oh saya ini Bante Utara begitu. Nah, tetapi kalau kita merenungkan lebih jauh, Bante Utara ini sebenarnya nggak ada. Kalau Bante Utara ini dipisahkan matanya, telinganya, hidungnya, mulutnya, begitu ya. Kemudian kulitnya, jantungnya, semua dipisah. Nah, kita tidak bisa memahami yang mana yang disebut Bante Utara begitu. Itu pun juga seorang yang melihat realitas sesungguhnya, yang nama dan rupa, pun juga tidak bisa memahami yang mana yang disebut saya begitu. Kalau kita berikan analogi seperti pengetahuan zaman sekarang, nah kalau kita melihat bahwa tubuh kita ini hanya tersusun dari partikel-partikel kecil yang disebut suatu yang partikel kita ini yang mana yang disebut. Jadi dikatakan sebagai anak pun di dalam sana juga bisa Tangganya sedikit. Pluto. Nah, Pluto ini ada 5 penjelasan mengenai anatta begitu ya. Yang disebut anatato, sunyato, parato, ritato, dan tucato. Nah, penjelasan ini ya mungkin cukup mendalam, tetapi intinya itu adalah sama seperti analogi yang tadi Bante jelaskan mengenai konsep aku, dan sebenarnya itu tidak ada begitu. Yang hanya adalah tanpa aku begitu. Iya, iya Bante. Nah, sama satu lagi tadi. Jadi kalau tanpa aku itu kenapa
bisa kita terlahir berulang-ulang gitu Bante. Kalau belum mencapai Arya, kalau tanpa aku itu eh, katanya kalau terlahir berulang karena awija, ketidaktahuan. Jadi tanpa aku itu di mana yang bisa membuat kita terlahir berulang-ulang begitu. Kalau anatta itu, apa yang di mana itu yang membuat kita terlahir ulang gitu. Ya, jadi penyebab kelahiran kembali itu ada 5 yang saya sudah katakan, yaitu yang pertama adalah awija. Nah, awija ini adalah delusi yang tidak bisa melihat realitas sungguhnya, sehingga kita menyadari, oh ini adalah laki-laki, perempuan, dewa, Brahma, gitu. Nah, sehingga ketika awija ini muncul, ketidaktahuan ini selalu ada di batin kita. Nah, sehingga ketika ada tanha atau keinginan, oh saya ingin terlahir sebagai manusia, saya ingin menjadi seorang dewa dan seterusnya begitu ya. Nah, ini adalah tanha atau keinginan atau bahasa itu adalah loba. Nah, kemudian faktor yang ketiga itu adalah cengkraman atau yang kita sebut upadana. Nah, jadi pikiran keinginan yang terus berulang ini akan membuat menjadi upadana. Nah, ditunjang oleh karma baik. Nah, jadi ketika berbuat karma baik, mungkin dana, mungkin penjaga sila. Nah, keinginan-keinginan seperti ini akan membuat keinginan itu akan tercapai. Karena dengan pada saat dia berbuat perbuatan baik itu akan melahirkan potensi karma baik. Nah, ditunjang dengan potensi karma baik ini, nah dia akan mendapatkan hasilnya. Nah, ini yang disebut sebagai 5 kenapa kita dilahirkan lagi dan lagi. Walaupun seorang memahami secara logika atau berpikir bahwa oh kita ini sifat-sifat uh, kita hidup di dunia ini yaitu anicca, dukkha, dan anatta, tetapi itu tidak bisa menyelesaikan atau tidak bisa memutus uh, kelahiran kembali kita. Nah, hanya pencapaian pengetahuan arahata magga. Nah, di sini arahata magga ini dia benar-benar menghancurkan semua kilesa. Nah, jadi kilesa yang kalau kita berlatih konsentrasi itu hanya ditekan, tetapi dalam pencapaian khususnya ketika kita berlatih vipassana, nah di akhir vipassananya uh, meditator tersebut bisa mencapai arahata magga. Nah, pada saat momen batin yang disebut arahat magga ini muncul, nah ini benar-benar menghancurkan kilesanya gitu. Nah, jadi pada saat itu, nah tidak ada lagi yang disebut bahan bakar atau kondisi untuk terlahir kembali. Nah, makanya dikatakan seorang arahat itu ya tidak bisa terlahir kembali karena 5 sebab ini sudah dihancurkan gitu. Nah, tetapi hanya ketika seseorang itu mengetahuinya dengan dia mendengarkan dhamma, kemudian menganalisanya, itu dia tidak bisa benar-benar menghancurkan. Nah, begitupun juga ketika dia meditasi vipassana dan dia juga memahami secara langsung mengenai kondisi-kondisi di antar lahir atau juga sifat semua yang kondisi sebagai anicca, dukkha, anatta, tetapi dikatakan paraminya itu belum matang. Nah, sehingga walaupun dia mengetahui secara langsung, tetapi dia belum menembus dhamma, dikatakannya belum mati weda. Nah, pada saat itu dia pun juga tentu masih akan terlahir kembali, walaupun dia bisa melihat sifat segala sesuatu itu anicca, dukkha, anatta, begitu. Baik, Bante. Terima kasih, Bante. Oke. Kita akhiri pertemuan hari ini. Pertanyaan yang belum terjawab akan dilanjutkan ke pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pelimpahan jasa. Bante, kita mohon untuk bimbingan untuk pelimpahan jasa. Ya, mari kita renungkan kebajikan yang kita lakukan
kita limpahkan kepada para dewa, para buta, dan semua makhluk. Dan juga tidak lupa, semoga kebajikan ini juga melimpah kepada sanak keluarga yang sudah meninggal, kepada para leluhur kita masing-masing. Semoga mereka semua ikut berbahagia atas kebajikan yang kita lakukan. Dan tentu, semoga kebajikan ini dapat mengkondisikan kita menghancurkan kotoran batin. Semoga kebajikan ini dapat menyebabkan tercapainya nibbana. Saya juga berbagi kebajikan kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk mendapatkan porsi kebajikan yang sama yang seperti saya lakukan. Kita baca bahasa Palinya sama-sama. Eta wata ca ammehi sambatang punya sampadang. Sabe dewa numo dantu, sabe buta numo dantu, sabe satta numo dantu, sabah sampati sidia, idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo, idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo, idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo, idame punyang asawa kaya wahang hotu, idame punyang nibana sapacayo hotu, mama punya bagang sabah satanang bajemi, te sabe me samang punya bagang labantu. Sadu, sadu, sadu. Wandai Bante, terima kasih atas bimbingan dan juga penjelasannya malam hari ini. Apabila Bante ingin beristirahat, Bante bisa meninggalkan room Zoom meeting ini duluan. Terima kasih Bante. Sekihotu. Sahabat Dhamma, demikianlah acara Q&A pada malam hari ini. Semoga kita semua semakin memahami Dhamma dan semoga ajaran Buddha bertahan lama. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada para sahabat Dhamma yang telah hadir pada Jumat malam hari ini. Apabila sahabat Dhamma ingin mengajukan pertanyaan, sahabat Dhamma bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor WA Yayasan, yaitu 0852-7711-1266 atau mengirimkan pertanyaan ke Instagram PATVDH Sidikalang. Untuk pertanyaan yang belum terjawab akan dilanjutkan ke pertemuan berikutnya. Selain itu, kami ingin menginformasikan bahwa acara Q&A ini diadakan setiap hari Selasa pukul 19.30 waktu Indonesia Barat secara online melalui aplikasi Zoom. Sahabat Dhamma bisa menggunakan link Zoom meeting dengan meeting ID dan password yang sama untuk setiap pertemuan. Baik, sahabat Dhamma, sampai jumpa di pertemuan berikutnya pada hari Selasa pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Suki Hontu dan semoga Anda berbahagia. Sadu, sadu, sadu.